Pembalasan anak laki-lakiku. Part 55. Yuda, Ali, Alea. POV Author. Kurang ajar kalian semua. Ingat ya, aku akan membalas semuanya, teriak Maya ketika sudah sampai di depan parkiran mobil. Dia masih saja berteriak seperti orang kesetanan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Aini dan anak-anaknya. Beberapa pengunjung yang berada di sana melihat dengan heran ke arah Maya yang penampilannya sekarang seperti orang gila. Bajunya yang hanya berlengan pendek basah semua sehingga menampilkan bahan dalaman yang dia kenakan. Rambutnya sudah autan dan mengeras karena telur yang dipecahkan oleh Salma. Tidak hanya itu, wajahnya penuh dengan tepung yang dilempari oleh Salma juga. "Orang itu kenapa, Mbak? Kok keluar dari sini kayak gitu sih?" tanya salah satu pelanggan yang ada di sana. Mungkin dia merasa heran kenapa Maya keluar dari toko tapi penampilannya seperti orang gila. "Ada sedikit masalah tadi, Bu. Mohon maaf jika membuat pelanggan tidak nyaman. Saya pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi," jawab Aini sambil sedikit membungkukkan badannya. "Wanita itu bukannya wanita yang dulu pernah nuduh Mbak ya? Pas acara grand opening butik ini?" tanya pelanggan lainnya sambil menunjuk ke arah Maya yang akan masuk ke dalam mobilnya. "Iya, Mbak, benar, dia orangnya," jawab Aini lagi dengan senyuman tulus. "Pantesan, memangnya dia siapa sih, Mbak?" tanya pelanggan itu lagi penasaran. Pelanggan yang lain pun ikut menunggu jawaban dari Aini. Karena mereka juga ikut penasaran kenapa setiap kali Maya ke sana, selalu terjadi masalah. "Dia itu istrinya mantan suami saya," jawab Aini sedikit menundukkan kepala. "Jadi dia pelakor toh, pantesan. Dandanannya nggak sesuai sama umur," sahut ibu-ibu yang tadi bertanya tentang Maya. "Benar, kita harus hati-hati memang dengan manusia zaman sekarang. Jangankan yang muda, yang tua juga diembat sekarang," balas ibu lainnya lagi. Mereka saling bersahutan dan menyetujui ucapan ibu-ibu barusan. Aini yang mendengar itu, segera melangkah kakinya ke belakang. Diikuti oleh Salma dan Nanda yang memang sedari tadi masih mengawasi gerak-geriknya Maya. Setelah memastikan jika Maya sudah pulang, barulah mereka berdua masuk ke dalam. "Kalian anak-anak yang hebat," puji salah satu pelanggan yang masih berdiri di sana. Mereka masih saja membicarakan Maya walaupun dia sudah pergi dari sini. Salma dan Nanda hanya menyunggingkan senyum ramah, setelah itu langsung masuk lagi ke dalam. Di toko ada beberapa karyawan yang bisa melayani pelanggan. Karena Aini tidak membiarkan jika anak-anaknya ikut membantu untuk penjualan. Aini menginginkan anak-anaknya tetap fokus pada pendidikan dan pengajian. "Aku senang deh sekarang ibu udah berani ngelawan sama Tante Maya," ucap Salma saat mereka sudah di dapur. Dia berjongkok membantu Aini membereskan kekacauan yang terjadi di dapur tadi. Tangan Salma dengan sigap mengambil rolling pin yang tadinya ikut jatuh ke lantai. Nanda juga mengambil Alimia dan Anto dari Uwa dan diajaknya main ke lantai atas. Di sana mereka bisa bermain sambil menonton TV. "Memangnya kamu pernah ngapain Tante Maya, Salma? Kayaknya dia takut banget pas ngelihat kamu tadi. Padahal kamu belum ngapa-ngapain," tanya ini sambil mengambil perlengkapan pel untuk membersihkan lantai. Salma tersenyum penuh arti mendengar pertanyaan ibunya barusan. Ingatannya kembali teringat tentang beberapa kejadian yang terjadi antara dirinya dan Maya. Apalagi ketika di rumah Maya, Salma menghajarnya terlalu beringas. Sehingga membuat Maya merasa trauma saat setiap kali melihat Salma. Ditanyain kok malah senyum-senyum sendiri. "Kamu itu udah besar, Salma. Udah jadi anak gadis ibu. Jadi jangan terlalu barbar," ucap Aini lagi tanpa melihat ke arah Salma lagi. Senyum di wajah Salma kembali memudar, dia membalikkan badan dan melihat ke arah ibunya yang masih sibuk membersihkan lantai. "Ibu tahu kamu pernah beberapa kali memukul Tante Maya. Kamu tidak boleh begitu pada orang tua. Sebenci apapun, tidak boleh memakai kekerasan. Karena itulah Tante Maya menyebut kamu preman pasar," ucap Aini yang membuat gerakan tangan Salma terhenti. Tadinya dia sedang mengaduk adonan donat yang tadi sempat tertunda. "Ibu tahu kenapa aku begini?" tanya Salma yang membuat Aini terpaksa melihat ke arahnya. "Ini semua karena, Ibu. Kenapa harus aku yang membela Ibu? Bukankah seharusnya Ibu yang harus melindungiku? Aku baru kelas 3 SMP, terlalu muda untuk melindungimu," ucap Salma dengan mata berembun. Aini terpaku di tempatnya, tidak menyangka jika Salma akan menjawab seperti itu. "Aku juga sebenarnya tidak mau melakukan itu, Bu.
Tapi tidak ada pilihan lain lagi selain melindungimu. Karena ibu lemah dan baik menghadapi sikap ayah dan perempuan itu. Karena itu aku tidak bisa bermain-main seperti anak lain, waktuku habis untuk melindungimu dari wanita itu dan ayah. Terkadang, aku merasa lelah melakukan semua ini. Aku terkadang sangat marah, tapi tidak ada pilihan lain, sambung Salma lagi sambil menangis. Aini berjalan pelan ke arah Salma, dia memeluk erat tubuh putrinya yang beranjak dewasa. Aini ikut terisak, dia tidak menyangka jika Salma akan berpikiran sedewasa ini. Maafkan ibu, sayang, gumam Aini pelan. Berkali-kali dia mengecup kepala Salma yang tertutup hijab. Makanya ibu jangan mau ngalah lagi sama mereka ya. Kita harus melawan, karena itu namanya ditindas, ucap Salma lagi yang dibalas anggukan kepala oleh Aini. Ali mengirimkan satu pesan pada Alea. Malam ini rencananya Ali akan mengajak Alea untuk makan malam di rumahnya. Karena Aini juga terus-menerus mendesak ingin mengenal Alea. Aini tidak tahu jika Alea yang dimaksud adalah anaknya Henry. Sudah, balas Alea yang membuat senyum Ali mengembang, dia segera menstarter mobil. Ali bertujuan akan menjemput Alea terlebih dahulu, kemudian membawanya ke rumah ibumu. Untuk saat ini, Ali memang merasa bersalah pada Yuda. Hanya saja jika masalah perasaan memang tidak bisa dipaksakan atau dihilangkan. Aku terlanjur suka dengan semua yang ada pada Alea. Apalagi setelah tahu jika Alea menolak perasaan Yuda. Aku semakin bersemangat untuk mengajak Alea untuk lebih mengenal satu sama lainnya. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Ali ketika sudah sampai di depan rumah Alea. Dia mengetuk pintu beberapa kali, setelahnya langsung dibuka oleh Sarah ibunya Alea. Waalaikumsalam, nak Ali. Masuk dulu yuk, Aleanya masih di kamar, ucap Sarah sambil tersenyum ramah. Ali membalas senyuman itu dengan sedikit anggukan. Kemudian dia berjalan di belakang Sarah untuk masuk ke dalam rumah. Siapa? Ma, tanya Henry yang duduk santai di depan televisi. Tangannya memegang remote TV sedangkan tangan satunya dia taruh di atas sofa. Ali, Pak, anaknya ini, itu loh yang pernah jadi imam salat pas kita liburan kemarin itu, jawab Sarah yang membuat Ali menjadi malu. Dia tidak menyangka jika ibunya Alea akan mengingatnya seperti itu. Aini istrinya Rahman. Ah iya, Papa ingat. Sini nak, masuk. Duduk dulu, Aleanya pasti masih sibuk milih baju itu, ucap Henry bersemangat. Ali yang tadinya tersenyum ramah, kembali sedikit cemberut karena mereka semua masih saja menganggapnya sebagai anak Rahman. Tidak mungkin Ali menjelaskan semuanya di depan mereka, karena ini semua adalah rahasia besar. Suatu saat, Ali pasti akan menjelaskan semua jika sudah waktunya. Saya berniat mengajak Alea untuk makan malam di rumah saya, Om, Tante, ucap Ali yang dibalas senyuman oleh kedua orang tuanya Alea. Iya, sebelumnya Alea juga sudah izin sama kami. Alea juga kayaknya tadi udah siap, tapi entahlah kemana anak itu sekarang, jawab Sarah ramah. Dia memang sangat menyukai kepribadian Ali sejak pertama kali bertemu. Apalagi dia sangat mengenal sifat Aini, dia sangat yakin jika Alea akan baik-baik saja jika dekat dengan keluarga mereka. Terlepas bagaimana sifat Rahman, bukankah kita tidak bisa memvonis sesuatu dari apa yang kita dengar? Ayo, Al, aku udah siap nih. Tiba-tiba Alea sudah keluar dari kamarnya dan berdiri di antara mereka semua. Ali dan kedua orang tuanya tercengang melihat penampilan Alea. Mereka sama sekali tidak berkedip melihat ke arah Alea. Tingkah mereka membuat Alea memperhatikan kembali dandanannya. Kenapa, aku jelek ya pakai ginian? Tanya Alea yang membuat orang yang ada di sana menggelengkan kepalanya. Kamu cantik sekali, sayang. Masya Allah, ucap Sarah sambil bangkit dari duduknya menghampiri Alea. Iya, kamu cantik sekali, ucap Ali menyetujui pujian Sarah. Membuat semua orang kini beralih melihat ke arah Ali. Maksud saya, Alea pantas memakai jilbab seperti itu, kila Ali merasa canggung. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, membuat Sarah dan Henry tersenyum. Ali benar, sayang, kamu cantik sekali, tapi tumben kamu pakai hijab. Gak biasanya, tanya Sarah penasaran. Tidak menjawab pertanyaan Sarah, Alea hanya tersenyum penuh arti ke arah Ali. Alea memang sengaja memakai hijab yang diberikan oleh Ali waktu itu. Karena dia tahu jika keluarga Ali semuanya memakai hijab. Jadi dia tidak mau beda sendiri. Lagi pula Alea tidak mau Ali mengatakan jika perempuan bernama Aini lebih cantik darinya. Tok tok tok, Assalamualaikum.
Terdengar suara tamu yang mengetuk pintu dari luar. Waalaikumsalam, siapa ya kira-kira? Papa ada janjian sama siapa? Tanya Sarah pada Henry. Nggak ada, Ma. Malam ini Papa nggak ada janjian sama siapapun, jawab Henry. Ya udah bentar ya, Mama bukain pintu dulu. Sekalian aja, Ma. Kami juga mau berangkat sekarang kok, ucap Alia yang mengajak Ali untuk segera pergi. Setelah berpamitan dengan Henry, Ali segera bangkit dan berjalan ke arah luar. Mereka bertiga berjalan ke arah pintu, dengan Sarah yang ada di depan. Dia dengan sigap membuka pintu, untuk melihat siapa yang datang bertamu. Waalaikumsalam, jawab Sarah sambil membuka pintu. Aleanya ada, Tante, Yuda,